Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Sebaran informasi bohong atau hoax terkait COVID-19 banyak tersebar di dunia maya. Survei terbaru menyebutkan jika saat ini masyarakat sudah semakin sadar akan bahaya hoax soal COVID-19. Penjelasan selengkapnya akan disampaikan reporter Yusrin Zata dan juru kamera Singgih Nugroho. Berikut ini. Sudah 2 tahun pandemi melanda Indonesia dan juga dunia. Sudah selama 2 tahun pula banyak sekali informasi yang beredar di media sosial tentang COVID-19, baik informasi yang benar maupun informasi yang salah atau hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sepanjang Januari 2020 hingga Desember 2021, Kominfo sudah memblokir lebih dari 5.000 konten hoax soal COVID-19 di media sosial, termasuk dengan hoax soal vaksin COVID-19. Namun, saat ini kesadaran masyarakat akan bahaya hoax soal COVID-19 ini sudah semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dari survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center bersama dengan Google Inisiatif bersama dengan Asparindo yang menunjukkan jika saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi COVID-19, di mana data ini menunjukkan lebih dari 90% responden ini percaya akan efektivitas vaksinasi COVID-19 dan juga percaya akan keamanan dari jenis vaksin yang digunakan. Angka ini tentunya lebih tinggi dari mereka atau responden yang percaya jika vaksin ini sebenarnya tidak diperlukan jika kita menjaga pola hidup kita. Kemudian juga lebih tinggi dari mereka yang meragukan kehalalan vaksinasi yang digunakan, juga mereka yang percaya tentang efek samping dari vaksin COVID-19 yang tentunya ini tidak benar. Angka tersebut ini hanya berada di tidak lebih dari 16,8%. Berbagai alasan bagi masyarakat mereka yang tidak mempercayai atau tidak percaya hoax dari COVID-19. Ada alasannya adalah di mana masyarakat ini percaya jika hoax tentang vaksin ini merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Kemudian masyarakat juga sudah memiliki pengetahuan yang baik soal vaksin COVID-19 dan juga masyarakat ini juga sudah semakin sadar akan pentingnya saring sebelum sharing atau memverifikasi dulu sebelum kemudian meneruskan informasi tersebut kepada orang lain, di mana data menunjukkan sekitar 57% responden ini memeriksa validitas atau kebenaran informasi dulu sebelum kemudian meneruskan kepada orang lain. Kemudian 26% ini responden meluruskan atau mengoreksi informasi yang diterima untuk memastikan itu hoax atau tidak. Proses verifikasi ini ada bermacam-macam yang dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat ini ada yang mencari berita atau informasi di internet dari sumber-sumber yang tentunya ini dipercaya. Kemudian ada juga masyarakat yang bertanya kepada para ahli atau tokoh masyarakat atau dari sumber-sumber yang dinilai kredibel. Kemudian tidak percaya masyarakat terhadap hoax ini menjadi kabar baik bagi penanganan pandemi di Indonesia, terutama jika masyarakat ini sudah merasakan manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan, jika manfaat vaksinasi COVID-19 ini ada merangsang sistem kekebalan tubuh, kemudian juga mengurangi resiko penularan COVID-19 dan juga membantu mendorong terjadinya herd immunity. Laporan dari Pusat Penelitian dan Audit Nasional Perawatan Intensif menyatakan jika seseorang ini tidak divaksin, maka resiko terpapar ini 60 kali lebih besar untuk masuk rumah sakit atau menjalani perawatan intensif daripada mereka yang sudah divaksin. Ini mengapa pentingnya bagi kita semua untuk berkontribusi dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dengan salah satu caranya ini adalah membantu menangkal hoax yang tersebar luas di media sosial dengan berbagai cara, seperti mengingatkan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita terkait dengan pentingnya verifikasi ganda, kemudian terus mengingat untuk pentingnya saring sebelum sharing, dan
Dan juga jangan menerima informasi yang kita terima ini secara mentah-mentah, dan ada baiknya jika kita memeriksa dulu kebenaran dari informasi tersebut sebelum kemudian meneruskan ke orang lain, supaya tidak ada hoax yang tersebar di media sosial dan juga di sekitar kita. Dari Jakarta, Yusrin Zata, Senggi Nugroho, Metro TV. Ya, Reno dan juga pemirsa, hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia ternyata juga disertai dengan berita bohong alias hoax. Hal ini berpotensi besar merusak agenda besar pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi kesehatan dan ekonomi. Lalu bagaimana masyarakat mampu menyikapi bahaya hoax COVID-19? Sudah ada bergabung bersama kami Satyaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Selamat pagi Mas Eko, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Iya, Mas Eko, salah satu survei terbaru menyebutkan bahwa 57% masyarakat saring dulu ya sebelum sharing. Nah, betulkah ini artinya bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin melek informasi terkait dengan hoax COVID-19 atau sudah semakin sadar akan hoax? Baik, ya kalau dalam pantauan kami di Mafindo, memang kita lihat sebagian besar masyarakat itu sudah semakin melek ya dengan bahaya dari hoax tentang COVID-19. Sebagai contoh, kalau kita lihat di awal pandemi di tahun 2020, hoax yang kita dibang terkait dengan COVID-19 itu ada 788 isu. Beragam isunya terkait dengan isu pencegahan, pengobatan, dan juga sebagian tentang vaksin. Kalau kita tengok di tahun 2021, jumlah hoax COVID-19 itu turun 40%. Jadi tinggal menjadi 466 hoax yang kita temukan di berbagai platform media sosial di Indonesia. Nah, artinya sebenarnya tentu kita melihat bahwa ada peningkatan gitu ya tentang bagaimana pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari hoax COVID-19 ini. Tetapi tentu kita masih melihat hoax itu masih ada dan hoax itu masih menjadi potensi ancaman bagi upaya penanganan pandemi di Indonesia. Khususnya kalau kita tengok di tahun 2022 ini, ketika pemerintah sedang menggalakkan program vaksinasi anak, kita juga melihat adanya kenaikan isu terkait dengan hoax vaksin anak, gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada, sebagaimana kita waspada dengan virus yang masih ada di kita ini, kita juga harus waspada dengan hoax yang berpotensi memperlama atau menghambat upaya penanganan pandemi ini. Demikian. Baik, Mas Eko, tadi Anda katakan di tahun 2021 jumlah hoax-nya ini di berbagai platform media sosial sudah turun seperti itu, di angka 400-an. Tapi dari angka 400-an ini yang masih paling dominan terkait hal apa? Ya, biasanya hoax itu kan menjadi benalu dari sebuah pohon informasi ya. Jadi ketika misalnya di tahun 2021 itu di bulan Januari kan kita melakukan program vaksinasi pertama yang dilakukan kepada Presiden Pak Jokowi waktu itu diwarnai dengan berbagai hoax ya terkait dengan vaksin, dan sampai saat ini itu juga masih terus muncul. Nah, ketika muncul varian Delta yang menyebabkan gelombang 2 di Indonesia, itu juga diwarnai dengan banyaknya hoax ya terkait dengan upaya pengobatan, pencegahan, ataupun juga tentang situasi penanganan pandemi, seperti misalnya tentang masalah oksigen, tentang masalah pengobatan, dan yang saat itu mungkin banyak dicari informasi oleh masyarakat. Nah, sesudah itu sebenarnya kita lihat turun ya ketika situasi pandemi kita sudah semakin baik, angka positif itu juga turun, itu juga hoax-nya juga menurun. Tetapi kita perlu waspada ya, karena saat ini kita sedang menghadapi kita ada varian baru, varian Omikron, yang ini juga berpotensi bisa meningkatkan kasus. Ini juga kita mengajak masyarakat untuk waspada, karena biasanya kalau ada kenaikan kasus gitu ya, itu juga berpotensi meningkatkan jumlah hoax terkait dengan COVID-19. Oke, apa sebetulnya yang membuat masyarakat seiring berjalannya waktu dari tahun 2020, 2021, kemudian memasuki awal tahun 2022 ini, masyarakat makin sadar dalam menyaring berita terkait COVID-19? Apa yang melatar belakangi itu, Mas Eko? Saya rasa ini adalah hasil kolaborasi dari banyak pihak ya, baik dari institusi media yang sangat aktif melakukan edukasi kepada masyarakat, pemerintah, Satgas COVID-19, Kemenkes yang juga punya dedikasi yang tinggi gitu ya untuk melawan hoax di masyarakat, dan kita perlu apresiasi kepada para insan kesehatan, dokter-dokter yang mau merelakan waktunya, tenaganya untuk melakukan debunking hoax ya di berbagai platform media sosial. Kalau saya sebut nama, ada Dr. Tonang, ada Dr. Koko, ada Dr. Ning misalnya, itu sangat luar biasa besar dampaknya bagi masyarakat, karena masyarakat saat ini kan mereka
sudah mencoba mencari ya informasi dengan berbagai cara, termasuk melalui kanal-kanal media sosial. Artinya informasi yang hadir di media sosial yang dibuat oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah, media, dan para insan kesehatan, itu sangat-sangat membantu masyarakat untuk kemudian bisa terhindar dari hoax COVID-19. Tadi Anda sampaikan bahwa sekarang masyarakat sudah semakin sadar dan ini juga inline dengan survei terbaru, tetapi tingkat atau indeks literasi masyarakat masih di kategori sedang ya Mas, masih di angka sekitar 3. Nah, apa saja faktornya? Iya, karena budaya literasi memang masih belum menjadi budaya yang utuh ya di kita. Kita mungkin masih melihat bahwa budaya literasi ini adalah membaca, padahal sudah ditekankan oleh banyak pihak bahwa literasi bukan hanya membaca, tetapi dia juga menalar atau berpikir kritis. Nah, di tengah badai informasi yang muncul di era media sosial atau era teknologi digital ini, kemampuan berpikir kritislah itu yang akan menjadi penentu apakah kita akan menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi informasi-informasi yang berseliweran, ataukah kita akan menjadi korban dari manipulasi informasi itu. Sehingga menurut saya upaya untuk meningkatkan ketahanan informasi masyarakat dengan terus melakukan edukasi literasi digital, edukasi berpikir kritis, itu tidak boleh berhenti dan juga butuh dilakukan dengan berjejaring dengan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Mas Eko, kalau ada statement terkait dengan bahwa belajar dari pengalaman yang terjadi pada dirinya sendiri ini juga menjadi cara masyarakat ini bisa terhindar dari hoax. Misal ada hoax terkait dengan vaksin ini berbahaya, tetapi setelah dia menjalani vaksin ternyata tidak berbahaya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu cara untuk masyarakat terhindar dari hoax. Anda setuju dengan hal ini? Ya, orang bilang istilahnya apa ya, seeing is believing ya. Ketika dia melihat atau dia merasakan, dia baru percaya. Nah, ini saya rasa memang menjadi salah satu faktor gitu ya yang untuk bisa katakanlah membuat kepercayaan orang itu tinggi. Nah, saya rasa kalau harus menunggu dirinya kemudian divaksin tidak apa-apa, kemudian dia kemudian baru menolak hoax, itu nanti akan terlambat ya. Jadi kita berharap bahwa dalam konteks pemahaman itu masyarakat perlu untuk mengetahui sumber informasi mana yang diprioritaskan. Apakah ia sumber dari otoritas ataukah dari para pakar kesehatan yang benar-benar, karena juga ada oknum dokter juga itu yang menyebarkan info yang cenderung anti vaksin. Nah, di sini saya rasa masyarakat perlu dalam menyikapi informasi itu perlu bijak dulu, sehingga ketika ia ditanya oleh keluarganya, apakah saya harus vaksin nggak ini? Katanya kemarin ada isu kalau saya divaksin atau anak-anak divaksin itu bisa menyebabkan kecacatan. Itu benar atau tidak? Nah, hal-hal semacam inilah yang saya rasa masyarakat perlu harus waspada, jernih, dan memahami kemana saya harus bertanya kalau saya mendapatkan informasi yang meragukan. Baik, Mas Eko, tapi kalau berdasarkan survei, memang sebagian besar 50% lebih masyarakat ketika menerima informasi hoax, mereka akan cenderung untuk memperbaiki terlebih dahulu, mensurvei terlebih dahulu, baru kemudian akan dibenarkan bagaimana informasi yang benar. Tetapi ada juga angka 13%, angka ini cukup besar ketika masyarakat menerima informasi hoax kemudian didiamkan. Dan ini berpotensi rantai hoax itu akan terus mengalir. Bagaimana menurut Anda soal hal ini? Baik, ya partisipasi masyarakat itu adalah hal yang paling krusial ya dalam upaya memerangi hoax di Indonesia. Jadi kita memang sering mengajak kepada masyarakat bahwa kita bisa jadi menjadi korban manipulasi informasi ketika kita sebenarnya peduli kepada orang lain, terutama dalam isu kesehatan termasuk masalah COVID-19 ini. Seringkali misalnya kita mendapatkan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa kalau terkena COVID maka coba dong diobati dengan misalnya menghirup asap batok kelapa misalnya, atau menghirup uap panas gitu ya. Itu bagi sebagian orang itu dianggap bahwa saya berusaha untuk menyelamatkan orang lain ya. Padahal sebenarnya kalau diteliti itu bahkan justru bisa membahayakan atau mencelakakan orang lain. Nah, di sini masyarakat perlu untuk melihat bahwa ketika ia menyebarkan informasi itu bisa berdampak serius bagi orang lain, bisa menyelamatkan atau bahkan bisa mencelakakan. Karenanya kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mencerahkan, menyelamatkan masyarakat yang lain, maka memang harus cek dulu, harus verifikasi dulu sumbernya betul atau tidak. Karena kadang-kadang informasi yang seolah-olah itu melindungi, tetapi justru membahayakan. Nah, inilah era media sosial itu seringkali diberikan informasi yang semacam ini, sehingga kita memang harus tidak boleh lelah gitu ya, untuk terus belajar tentang bagaimana kita melakukan cek dan recheck terhadap sebuah informasi.
Baik, untuk mencerahkan harus validasi, check and recheck, ini masuknya literasi digital. Jadi apa ciri-ciri yang mudah ya bagi kami untuk memahami bahwa informasi ini hoax dan ini harus apa nih caranya yang mudah untuk kita bisa tahu ini informasi hoax dan mudah untuk diidentifikasi oleh masyarakat, Mas Eko? Baik, pertama informasi hoax itu biasanya dia dibuat dengan judul yang bombastis, sensasional, yang menakut-nakuti dan ditambah dengan foto ataupun juga potongan video yang tampaknya meyakinkan. Tetapi kalau kita cek biasanya sumbernya tidak jelas ya. Kalaupun ada, biasanya dia referensinya adalah dari akun abal-abal ataupun mungkin akun-akun yang sebenarnya tidak memiliki kredibilitas di media sosial. Nah, untuk itu masyarakat perlu memahami kemana saya harus ngecek informasi, kemana saya bisa verifikasi informasi kalau saya ketemu dengan informasi semacam itu. Nah, untungnya di Indonesia ekosistem periksa fakta di mana masyarakat bisa mengecek informasi itu sangat banyak ya. Jadi kalau kami di Mavindo, kami mengelola situs ada backhoax.id dan juga cekfakta.com. Ini kolaborasi dengan 24 media online dan juga kanal-kanal media seperti medcom.id, kemudian Tempo, Kompas, itu punya kanal-kanal cek fakta yang bisa dijadikan rujukan cepat bagi masyarakat kita. Bahkan kalau kami di Mavindo, itu kita mengeluarkan namanya chatbot gitu ya, yang bisa ditanya langsung oleh masyarakat dengan menggunakan WhatsApp saja. Jadi nomornya itu ada 0859-2160-0500. Jadi dengan mengirim pesan WA saja, itu bisa langsung mendapatkan jawaban apakah informasi hoax atau bukan. Demikian. Baik, terima kasih Mas Setiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini.